Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Hari ini aku mau buat seri baru ya untuk setiap zodiak, dan ini nggak memiliki batasan waktu, jadi kapan aja kamu tonton bisa. Di sini aku mau buat untuk semua zodiak, itu bakal aku buat percintaannya ya, di kehidupannya secara menyeluruh, lalu karakteristiknya seperti apa, dan orang yang kamu inginkan itu seperti apa. Jadi kemungkinan judulnya bakal seperti ini. Misalnya ini untuk Aries dan cintanya ya, secara astrologi ya, dan banyak aspek yang bisa aku lihat juga ya. Jadi di sini kita mulai dengan zodiak Aries ya. Aries kalau natural astrologinya atau birth chartnya, misalnya kita sebut Aries sebagai ascendance-nya ya. Jadi seseorang yang misalnya dia memang seorang ascendant Aries, dia bakal selalu senang atau menyukai memang untuk memiliki banyak hubungan, relasi dengan orang di luar sana ya. Karena dengan dia aspek relasi dan hubungan dia dengan banyak orang, entah percintaan, keluarga ataupun teman-temannya, dia ngerasa di situ pride-nya naik, ego dia naik ya. Itu ngerasa seperti keberhargaannya ada di sana gitu ya. Lalu Aries bakal banyak tertarik ya, memang seseorang yang memang cantik, rupawan, orang yang dia senang banget seseorang yang memang atraktif secara fisik ya. Dan gak ada yang salah kan hal itu gitu, dan aku di sini tidak mencoba merendahkan ya, no, aku hanya bilang gak ada salahnya ya jika kita attract dengan seseorang secara penampilan, kamu nyaman, kamu happy, dan kamu menemukan, ya why not gitu ya. Dan secara naturalnya juga seperti aku bilang, secara astrologi ya, bukan hanya tentang relasi ya. Aries bakal banyak melakukan relasi percintaan ya. Karir juga, source income-nya, pendapatannya juga datang dari relasi dia dengan orang lain ya. Dan untuk komunikasi ya, komunikasi untuk masalah percintaan ini tergantung masing-masing dari kalian. Bisa ada yang mempunyai sun-nya aja atau moon-nya aja ya, namun naturalinya memang bisa untuk mengungkapkan ya apa yang dirasakan, namun agak bingung untuk benar-benar kayak ngerilis semua perasaan ya, karena memang apa yang menjadi seperti gini, karena kita terbiasa membuat relasi dengan orang, kita ngejalani hubungan, kita enjoy ya, dan kita tiba-tiba harus bertemu dengan seseorang, misalnya empat mata, lalu kita bicara satu hati, dari hati ke hati ya, agak kayak keluar dari zona nyamannya, keluar dari jalurnya untuk Aries sendiri ya. Jadi untuk pembicaraan dari hati ke hati itu cukup sulit, namun bukan berarti enggak ya, ada usaha yang memang harus dilakukan untuk beliefnya, untuk kepercayaannya dalam percintaan sebenarnya ya. Happy dalam artian orangnya nggak mau ribet, sebenarnya happy gitu ya, enjoy dalam hidupnya ya. Cuman ya itu tadi ya, karena terlalu ada, enggak terlalu sih, mungkin aku bisa bilang seperti ada salah satu aspek yang memang dipendam dalam diri dia ya, yang membuatnya seperti meragukan kepercayaannya terhadap cintanya tersebut ya, untuk Aries ya. Dan selama aku menjadi counselor ya, Aries juga aku ngeliat orang yang gini, kalau dia dekat dengan kamu, care dengan kamu ya, dia bakal percaya sama kamu. Orangnya termasuk cukup mudah untuk diubah cara pandangnya. Namun kalau dia udah kayak capek, kecewa ya,
misalnya berurusan dengan pasangan yang terus-terusan marah misalnya atau emosi, ya, dia bisa untuk akhirnya egois, memikirkan diri dia sendiri, ya. Namun nanti ujung-ujungnya dia bisa balik lagi ke pasangannya gitu ya. Namun ya itu nanti kalau capek dia pergi lagi, ya. Tendensi itu yang membuat bisa dibilang hubungannya ya ups and down gitu. Oke. Dan untuk Aries juga aku lihat adalah ya entah ascendant, sun atau moon, ya. Memang orangnya cukup memiliki egoisme yang cukup tinggi, pride, namun bukan berarti itu buruk ya. No, aku menyatakan itu karena memang Aries sun ya yang rule-nya. Jadi memang first house-nya sun. Ibaratnya matahari ya ada seperti di kepalanya dia gitu. Jadi dia cukup mudah dia untuk melihat flow ya dan weak, kekurangan dan kelemahan seseorang namun untuk melihat ke dalam diri sendiri cukup sulit ya. Namun bukan berarti nggak bisa, ini tergantung masing-masing dari orangnya ya. Jadi untuk masalah percintaan ya, seseorang Aries itu harus ada di dalam sebuah hubungan. Kalau enggak dia memang ngerasa tidak seimbang dan ngerasa dia nggak bisa seperti ngejalani hidup. Kenapa? Ya, karena dia ngerasa dari itu dia bisa menghasilkan ya benefit untuk diri dia, kebaikan untuk dirinya dia ya. Dan juga ya untuk masalah emosi ya seperti aku bilang tadi, cukup sulit untuk dia ibaratnya ngehandle dengan diri sendiri. Jadi orangnya kan tendensinya lari, jadi dia bakal lari dalam artian larinya entah ke orang lain, curhat ke orang lain, teman ataupun keluarga ya. Yang menjadi masalah adalah apakah semua keluarga bakal bisa bersikap netral ya, tidak judgment, yang positif aja ataupun negatifnya aja sih ya. Untuk Aries sendiri ya, saat dia cerita, saat dia curhat, dia bakal curhat untuk ngasih lihat seperti ini ya, aku udah berusaha sebaik-baiknya, sekuat aku, tapi dia nggak menghargai aku. Kebanyakan Aries dengan percintaannya pasti bakal seperti itu. Dia pengen untuk orang lain menghargai apa yang udah dia lakukan, menghargai apa yang udah dia berikan ya gitu. Bahkan kadang cukup impulsif gitu ya. Jadi bisa karena percintaan dia mendapatkan banyak, misalnya udah menikah gitu bisa mendapatkan karir, keuangan yang baik, namun juga bisa karena pernikahan justru bisa drop semua. Jadi tinggal Aries-nya tersebut mengontrol egoismenya ya, diri dia, pride-nya dengan keluarganya seperti apa ya. Oke. Lalu sebagai energi yang bermain juga aku ngeliat ya, ada energi yang ngerasa dialah yang utama ya, karena dia ngerasa dia ada energi dia ngerasa dialah pemimpin. Misalnya kalaupun dia perempuan ya, ini adalah sosok yang bisa mendominasi di dalam pernikahan ya, dalam hubungan. Jadi kalau kamu misalnya Aries belum menikah ya, kalau bisa untuk jangan mencari seorang Aries juga ya, entah Sun, Moon, Rising ya ataupun Venus Aries, karena tendensinya kalian berdua bakal collide, tendensinya kalian bakal bertabrakan, kalian berdua sama-sama ada tendensi mau mendominasi dalam hubungan ini ya. Itu yang aku lihat sebagai seorang Aries. Dan untuk apa lagi yang aku lihat adalah tentang karir, seperti aku bilang tadi, keuangan itu memang berdampak juga ke hubungan ya, percintaan. Kalau percintaan karir kamu bagus juga keuangan kamu, karir kamu gitu. Ada
garis besarnya di sini aku lihat ya. Oke, tadi udah aku singgung ya untuk cocoknya Aries itu dengan orang seperti apa. Di astrologi ya, memang tidak baik kalau kamu benar-benar sama dengan dia. Kenapa? Karena kalian bakal memiliki pola hidup yang kurang lebih sama. Ya, misalnya kamu dengan dia memiliki rising yang sama. Yang lebih utama sih rising memang ya. Kalau kamu dengan dia memiliki rising yang sama, pasti pola kalian bakal sama ya. Karena dengan begitu misalnya kamu dalam masa sulit, pasangan kamu juga masa sulit gitu ya. Jadi itu yang gak baiknya. Jadi salah satu pihak nggak bisa untuk membantu gitu, karena kalian di posisi yang sama, kalian bahkan memiliki negativitas yang sama ya. Oke, Aries, untuk pengalaman aku ini secara general aja, nggak secara semua ya. Kalian memang bakal tertarik sosok dengan seseorang yang seperti Taurus ya, lalu Libra ya, dan bakal juga seperti diri kalian sendiri. Untuk bisa memang kalian tertarik dengan orang yang sama seperti kalian, cuman kalau bersama dengan kalian bisa bakal kecewa nantinya, marah gitu ya, karena kamu dengan ngerasa kok kayak nggak ada aku marah dia ikut marah, aku sedih dia ikut sedih, kok kayak nggak saling apa ya bahasanya itu, mengayomi gitu loh, nggak menerima perasaan sesama lain. Oke, seperti aku bilang, dia tertarik dengan orang yang seperti Libra ya, lalu Taurus, dan Scorpio bisa ya, cukup tertantang ya. Berarti ya itu tergantung dari chart kalian masing-masing. Jadi untuk Aries, secara generalnya karakteristiknya kamu, percintaannya kamu ya, aku lihat seperti itu. Dan apa yang kita bisa lihat di sini lagi ya, pesan semesta untuk kamu ya Aries. Jadi di sini aku nggak mau hanya ingin bikin video yang bulanan, namun aku pengen bikin video yang bisa apa ya, ibaratnya nggak hanya bermain di masalah waktu, namun juga benar-benar di fokusnya itu sendiri ya, seperti percintaan, karir, keuangan yang nggak memiliki batasan waktu. Karena memang waktu ya adalah ilusi sebenarnya ya. Jadi Aries, sebenarnya kalau kamu sekarang pun nonton video aku yang berbulan-bulan atau bertahun dulu, bisa saja masih resonate. Kenapa? Karena energinya masih bermain ya. Untuk Aries, ada unblock, confident, dan it's time to rise, tell the truth. So apa yang aku lihat di sini Aries ya, entah kapan aja kamu nonton video ini ya, yang pastinya untuk Aries sendiri ya, Sun, Moon, Rising atau planet apapun yang ada di Aries ya, di sini kamu memang perlu untuk menarik diri ya. Memang terkesannya seperti kabur, bukan. Kamu bukan kabur dari keadaan, kabur dari kenyataan, kabur dari perasaan kamu, namun kamu kembali lari ke dalam diri kamu ya, within you gitu. Waktunya untuk jiwa kamu berkembang, waktunya jiwa kamu ya untuk mengatakan hal yang sebenarnya, tell the truth, dan kamu belajar untuk menerima apa yang jiwa kamu katakan ya, bersatu dengan jiwa kamu. Kamu perlu untuk kepercayaan diri, sendiri atau tidak, berpasangan atau tidak ya, kamu tetap berharga, kamu tetap dicintai, dan kamu bahkan terus mempunyai namanya kepercayaan diri, faith. Kamu
akan memang selalu misalnya punya pola, misalnya kamu punya memang permanen planet banyak di Aries, kamu memang ada pola yang memang selalu bakal mau mencoba untuk lari ya. Namun bukan berarti kamu harus lari dan mencari yang baru, no ya. Pesan semesta adalah kamu menarik diri kamu, hermit mode dengan diri kamu sendiri udah ya. Kalau kamu mampu ngehandle diri kamu sendiri ya, di luar diri kamu itu bakal naturally, secara alaminya semesta bakal bekerja untuk kamu. Hey, that's it. Wow, ternyata pembacaan seperti ini aja cukup ya lama, lebih dari 15 menit. Okay, think that's all. Aku bakal lanjutkan zodiak lain juga. Jadi kalau belum ada zodiak kalian, silahkan ditunggu ya. Aku harapin membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye.